Insya Allah kita akan mempraktekkan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Yang pertama harus diperhatikan di sini ya tempatnya. Memang sekarang alhamdulillah secara umum sudah ada tempat khusus atau meja seperti ini. Dan memang idealnya sekarang kalau bisa tiap masjid atau tiap lingkungan itu pertama punya ruangan khusus kalau bisa untuk memandikan jenazah dengan atau tempat yang kira-kira kalau memandikan jenazah itu tidak bisa dilihat oleh masyarakat umum. Jadi kalau ini seharusnya kalau misalkan harus di luar seperti ini harus ada apa? Penutup. Harus ada penutup di sekelilingnya supaya di luar tidak bisa melihat. Jadi cukup orang yang memandikan dan yang membantu saja atau yang menginstruksikan misalkan. Jangan semuanya ikut. Nah, setelah ditutup, nah sekarang jenazahnya menempati posisinya. Nah, ya kalau jenazah kooperatif kan enak, jadi bisa kerja sendiri ya. Nah, ketika jenazah sudah diposisikan, ini tadi kenapa ada tempat khusus seperti ini? Kalau nanti kotoran kan jatuhnya langsung ke bawah. Kalau ini seharusnya kan ada selangnya ke selokan langsung, sehingga kalaupun ada kotoran-kotoran itu langsung masuk ke selokan, tidak ngembong di bawah sehingga diinjak dan lain sebagainya. Nah, yang pertama ini sarung, bisa kain apa saja, yang jelas harus menutup auratnya. Setelah menutup aurat, ini bajunya dilepas. Dianggap dilepas ya. Iya. Dianggap dilepas. Nah, setelah semuanya sudah dilepas, maka kita mulai membersihkan mana gayungnya ini. Ini air bersih ini ya. Nah, jadi jangan langsung juga. Yang pertama tadi itu tangannya itu kan sudah posisikan di sini aja, jangan nggak usah disedekapkan ya. Nanti akan susah. Yang penting semuanya dilemeskan, kalau bisa lemes, hanya sudah posisi seperti ini. Bahkan nanti mengkafani pun juga nggak masalah dalam kondisi seperti ini, tidak harus bersedekap. Semuanya harus memperlakukan secara lemah lembut, karena kasrul adhamil mayit ka kasri adhami al-hayy, karena mematahkan atau mencederai orang yang sudah meninggal itu sama saja dengan mencederai, melukai orang yang masih hidup. Jadi perlakuannya sama. Nah, setelah itu tadi kalau ada kuku dibersihkan terlebih dahulu, dipotong, kemudian dicuci dengan menggunakan ada sabun dah. Bisa anggap aja sabun ya. Belum. Jadi dibersihkan terlebih dahulu, kemudian kalau ada yang kotoran-kotoran itu semuanya dibersihkan. Ini anggap nggak ada bajunya ya. Lalu semuanya rata terlebih dahulu, lalu kemudian diangkat. Angkat sedikit. Ini aja, ke sana nggak usah. Nah, hampir duduk ya, jangan sampai duduk juga. Di sini nanti sambil nggak ada sarung tangan ya? Ada. Nah, ini harus totalitas ini. Lupa tadi. Nah, jadi semuanya aduh. Iya, capek tapi dia. Jadi ini sambil ditekan-tekan karena nanti kotorannya, apalagi kalau habis makan dan lain sebagainya. Kalau lama diinfus insya Allah nggak banyak kotorannya. Tapi kalau ini pas
habis makan kemudian meninggal dunia, ini dibersihkan semuanya, kotorannya, kemudian ditekan-tekan. Dan kalau memang harus membersihkan kemaluannya, misalkan, ya memang ada mengatakan nggak boleh, ada yang mengatakan boleh. Tapi kan ini diantar tujuannya pakai sarung tangan. Ketika membersihkan, boleh dari atas biar airnya kena, nggak tega ini. Nah, disiram atau sambil dimasukkan. Ini kan kalau orangnya sedikit kan nggak kelihatan, meskipun seperti yang penting nggak ngelihat. Atau ada yang megang misalkan. Nah, kalau sudah dipegang seperti ini, semuanya kan lihatnya di atas nih yang petugasnya. Jadi nggak perlu lihat. Jadi sini sambil disiram. Itu bisa. Dan secara umum kalau membersihkan kotoran pakai tangan kiri, usahakan pakai tangan kiri untuk membersihkan kotoran. Nah, itu dibersihkan dari kubul dulu, kemudian juga duburnya. Dari sini juga dibersihkan. Semuanya sudah dibersihkan lalu disiram. Usahakan semua kalau ada kotoran-kotoran dibersihkan. Kalau perlu mungkin ada kotoran di sini sela-sela, itu semuanya dibersihkan. Ini kalau sudah atau apa namanya mukanya bisa pakai tisu, bisa pakai apa juga dibersihkan. Kalau ada kotoran pakai sabun, anggap aja ada sabunnya. Tapi ini jangan yang pakai tadi ya, sudah harus ganti. Itu pakai air baru. Ininya loh. Nah, kan tadi sudah pakai kotoran kan? Maka dibersihkan. Ini jenggotnya juga dibersihkan. Kalau pakai siter juga bisa, mau pakai sabun. Ini semuanya dibersihkan. Kayaknya mayatnya sudah capek, ditidurkan dulu nggak apa-apa. Kan tadi sudah dibersihkan. Semua sudah ada dibersihkan. Nah, setelah kotorannya dibersihkan, diwudukan. Apa caranya wudu? Pertama tangan kanannya. Ini seperti kan telapak tangan dulu. Ini bisa dianggap langsung 3, kemudian tangan kiri. Lalu setelah itu ada tisu. Tisu dibasahi, dimasukkan ke dalam mulut. Jangan sampai, pokoknya dalam setiap penyiraman jangan sampai air ini masuk ke dalam mulut atau hidung. Bahkan dalam kondisi tertentu, kalau misalkan mayat ini qadarullah karena kecelakaan kemudian mengeluarkan banyak darah, khawatir nanti tambah kena air, tambah luka dalamnya, boleh dikasih plastik atau kresek supaya airnya tidak masuk. Maka tadi seperti biasa, nah segini mukanya, ini wudu ya langsung 3 kali. Setelah itu tangan di atas sampai biasa seperti siku 3 kali. Kemudian sebelah kiri juga sama. Nah, setelah itu apa kepala? Di kepala biasanya sampai mundur, berarti diangkat dikit. Nah, diangkat kan sampai belakang kan? Diangkat. Nah, sudah. Setelah itu apa? Kaki. Ini juga 3 kali. Kalau ini pakai airnya air biasa semua ya, karena wudu. Ambil di sela-sela juga bisa. Nah, ini berarti wudunya sudah selesai. Kalau sudah selesai, berikutnya yang ada sidernya. Nah, itu dicampur itu. Daun bidara. Ya seharusnya yang lebih lembutnya ya. Ini cuma contoh, yang penting ada. Nah, ketika menyiramkan usahakan semuanya ganjil kalau bisa. Artinya ya dihitung. Ini 1, ambil diratakan bawah, kemudian semuanya. Nah, ini dianggap 1. Kemudian kanan berarti harus diiringkan kemana? Kiri. Nah, diiringkan. Pura-pura kaku aja. Nah, ini kan kelihatan ini. Berarti harus ditutupi. Nah, atau tadi ada yang megang.
Kalau ada yang megang lebih enak. Soalnya kalau ini miring, otomatis kan ini ketarik ke sana. Berarti tadi ada yang bantu megang. Misalkan yang sini bantu megang, meskipun terbuka ini, seharusnya kan nggak kelihatan, karena kan tempatnya kan tertutup, nanti megang. Nah, Ana membersihkan yang bawah sambil disiram. Kalau ini pakai selang enak, ya boleh. Jadi kalau seperti ini kan tetap saya membersihkan yang bawah pun nggak melihat auratnya. Lalu kemudian berikutnya diputar ke sini. Ya sama, ya bisa yang dari sana gantian misalkan. Itu Nah, ini ada yang megang. Saya yang muter misalkan. Bisa anggap aja muter ya. Nah, tentu nggak kelihatan. Ya kalau ngintip dari bawah kelihatan. Nah. Tapi kan anggapannya nggak ada orang, sudah di penutup. Nah, berarti itu 1 kali. Kalau memang itu dirasa sudah cukup, semuanya sudah terkena, maka ya sudah, tidak perlu diulangi lagi. Kalau perlu diulangi berarti ya diulangi setelah wudhu tadi, bukan wudhunya yang diulangi, disiram lagi. Khawatir nanti ada yang belum kena air, nah, maka itu diulangi. Yang kalau bisa semuanya diratakan dengan tangan, karena kan harus meratakan. Ghusl itu kan meratakan dengan tangan, tidak hanya sekedar disiram saja. Ya, sebenarnya sudah simpel, tinggal nanti ketika sudah seperti ini mau diandui, mana kain lagi sudah. Nah, ketika ngandui, nah yang lainnya megang. Nah, itu ditarik. Ya sudah. Nah, kalau gini sudah bisa. Kalau kependekan berarti pakai anduk lagi, ini diusap. Baru nanti dibawa ke tempat untuk mengkafani. Mengkafani kan besok kan ya? Nah, ya sudah seperti ini, selesai. Ada tanya kan? Air kapurnya juga sama tadi. Apanya? Air kapur. Oh iya, air kapurnya belum, Afan. Enggak ada tadi. Ada air kapurnya? Ini tadi sebelum diandui ya. Itu. Lepas lagi tadi. Ya, ini dianggap tadi masih ada kainnya. Nah, itu pakai apa? Air kapur. Yang terakhir, pokoknya kapur itu terakhir supaya tetap wangi. Kalau tadi setelah sidar baru menggunakan air kapur. Ini sudah diandui. Pada tanyakan? Itu wudu tuh berapa kali daerah muka sama tangan sama kaki aja? Ya seluruh anggota tubuh, seluruh anggota wudu. Ya masing-masing ketika ini tangan tiga. Ya sebenarnya nggak harus 3 kan, 2 juga boleh. Yang penting dipastikan semuanya bisa. Kalau setelah diwudukan dia berak lagi gimana? Ya dibersihkan aja. Oh, nggak perlu wudu lagi. Nggak perlu. Ya karena memang bisa jadi keluar lagi tadi belum selesai. Makanya ada yang mengatakan lebih baik itu pas awal tadi dikasih pemberat perutnya. Boleh. Ya mungkin apa yang berat ya. Kalau batu bata kok terlalu berat ya. Ya sesuatu lah, tapi itu tidak harus ya, tidak harus. Kalau dikira sudah tidak keluar lagi ya insya Allah sudah cukup. Ditekan-tekan aja sudah. Tekan pun harus pelan-pelan. Nah, untuk menghadap itu nggak ada tuntunan sama sekali. Mau kiblat mau tidak, sesuai dengan tempatnya sebenarnya. Pokoknya yang enak menghadap seperti apa itu tidak masalah. Tidak harus menghadap kiblat. Nah, kalau untuk wudunya cuma yang wajib wudu aja itu sudah cukup atau enggak? Atau harus dengan sunah-sunah? Seperti kumur-kumur tadi. Ya, kumur-kumurnya nggak suruh kumur-kumur, tapi tangan kita yang memasukkan. Itu karena untuk membersihkan kalau memang dikhawatirkan ada kotoran. Kadang ada masih makanan sisa di mulutnya misalkan. Tapi jangan memasukkan air langsung. Itu yang tidak diperbolehkan. Nah, gimana kalau orang yang punya penyakit menular gitu?
Nah, makanya itu diantara kenapa lebih baik menggunakan alat seperti ini agar ini meminimalisir terjadinya penularan. Nah, artinya tangan yang kita gunakan menggunakan sarung tangan itu yang meminimalisir terjadinya penularan. Ya sebagaimana sekarang yang COVID itu kan ya ketika sudah menggunakan APD yang insya Allah kan aman. Tidak bisa menularkan karena bukan antara kulit dengan kulit. Kalau yang kulit dengan kulit, nah itulah yang berpotensi untuk tertular penyakit tadi. Nah, Ada nggak doa-doa khususnya ketika memandikan jenazah? tidak ada. Ya tadi sebelumnya baca bismillah seperti kita wudu itu cukup. Ya karena mayatnya nggak bisa baca sendiri kita bacakan. Adapun selainnya nggak ada. Nah, kalau misalnya di daerah di kampung nggak ada meja kayak gini, bisa nggak tuh beberapa orang hanya selang-seling kaki untuk sebagai sandaran? tidak masalah. Orang boleh atau cuma 2 orang perutnya atau punggungnya itu di pangkuan. Yang penting kalau bisa ini agak bawah. Karena kan untuk mengeluarkan tadi. Nanti keluarannya kotorannya biar mengalir. Nah, apanya? Wudu secara umum sebelum mandi. Sebagaimana kita mandi besar itu wudu terlebih dahulu baru mengguyurkan air ke seluruh anggota tubuh. Begitu pula dengan memandikan mayit. Tadi setelah dibersihkan beberapa kotoran tadi, itu baru kemudian wudu. Setelah itu baru diguyurkan semuanya lagi. Ya boleh-boleh saja. Tidak ada ketentuan, tapi kan nanti mau mengakhirkan kapurnya itu gimana? Dan tidak mewudukan selalu tidak masalah. Sebagaimana orang mandi besar tidak wudu nggak masalah. Yang penting dia niat mandi besar, diguyurkan bahkan antum nyelam di kolam renang kan tidak masalah kalau niatnya mandi besar. Begitu pula ketika memandikan mayat, tapi jangan diguyur air banyak sudah selesai ya jangan. Harus dibersihkan kotoran-kotorannya tadi. 6. Ustaz, kalau misalkan ini udah dikafani tapi masih keluar kotorannya itu dibersihin lagi. Ya insya Allah cukup dibersihkan yang kotor saja. Jadi kotorannya tadi yaitu yang dibersihkan, tetap dibersihkan. Tapi nggak perlu dimandikan lagi insya Allah. 6. Bagi yang memandikan mayit apa harus juga mandi? 6. Bagi yang memandikan mayit disunahkan untuk mandi. Man ghassala mayitan falyaktasil. Barang siapa yang memandikan jenazah, maka hendaklah setelah itu dia mandi. Itu utamanya. Tapi bukan kewajiban. Sebagaimana orang yang lagi junub, wanita yang haid itu juga boleh memandikan. Boleh memandikan jenazah. Jadi tidak harus hukumnya pun tidak harus. Nah, Tadi yang ganjil Ustaz, masing-masing airnya ganjil apa gimana Ustaz? Jadi kan air biasa atau masing-masingnya ganjil apa gimana? masing-masing ganjil. Lebih enaknya itu untuk ngitung yang tadi itu yang setelah wudu tadi. Jadi yang menggunakan sider tadi itu ganjil. Jadi 1 kali atau ini satu itu dianggap 1 kali. Kalau mau ditambah lagi, kalau melihatnya ada masih kotoran, ditambah lagi 2, usahakan ganjil. 6. Tadi yang tanya Ini bagaimana memandikan jenazah apabila jenazah itu rupanya ada membusuk gitu, atau misal baru ketahuan dia meninggal 3 hari. Nah, biasanya kalau seperti itu kan kalau di medisnya itu kan sudah punya plastik itu loh. Nah, biasanya diangkat pakai itu, ya nanti perlakuannya secara umum sama. Tinggal nanti apakah kulitnya itu mungkin sudah rusak. Karena kalau sudah seperti itu rusak itu kadang digerakkan sedikit nanti juga berpotensi tambah merusak, yaitu pelan-pelan. Entah hanya seperti diseka saja. Nanti tim kesehatan, kalau tim seperti itu tim kesehatan biasanya sudah tahu bagaimana menghilangkan baunya ataupun ketika
membersihkan atau memandikan. Karena yang intinya kan bukan banyaknya air, yang penting bagaimana air itu sampai ke anggota tubuh, semuanya kena. Ketika ada bau, misalkan ada kotoran, itu dihilangkan. Bukan yang penting airnya banyak. Nah, Untuk laki-laki dan perempuan apakah ada perbedaan? cara memandikan laki-laki perempuan nggak ada perbedaan sama sekali, semuanya sama. Semuanya sama, hanya saja tadi yang memandikan siapa. Jadi nggak ada perbedaan. Iya, seperti itu bisa ataupun langsung juga nggak masalah. Soalnya kan tadi setelah itu ada sidernya tadi, air kapur pun juga akan menghilangkan bekas-bekas sabun tadi. Tapi kalau dikira sabunnya banyak, ya berarti sabunnya dihilangkan dengan air biasa. Ini kan mayit ini seperti mandi besar ya. Ah. Kalau mandi besar itu harus berniat, sedangkan dia kan nggak bisa niat. Iya. Jadi niatnya itu pindah ke yang memandikan atau gimana? Ya tadi niatnya sama yang memandikan seperti baca bismillah tadi. Kalau dia nggak niat untuk memandikan, apakah ada yang dibilang nggak sah mandinya? Orang kalau sudah ngambil gayung di depannya mayat terus nyiram, itu nggak tahu niatnya apa lagi. Masa iseng? Kalau sudah di depan mayat, ayo ikut sini nih. Itu pasti semuanya mau nggak mau niat. Nah, itu sudah pasti niatnya memandikan. Atau minimal ya ketua rombongannya lah, ketua timnya. Tapi insya Allah itu sudah pasti niat otomatis itu. Nah, ada lagi? Kalau misalnya bekas kecelakaan itu tubuhnya terpisah gimana? Terpisah. Kalau bisa digabung nanti pas di kuburan digabung. Kalau udah hilang ya gimana lagi? Sudah berancur, sudah hilang misalkan potongan tangannya gimana? Tapi kalau masih ada, cuma terpisah saja, termutilasi misalkan, ya ketika nguburkan ya digabung. Ketika pas pemandian yang tidak ada lukanya itulah yang dimandikan. Ya sesuai dengan kemampuannya. Nggak mungkin masih banyak darah-darahnya dikasih air semuanya, tidak juga. Ya lebih fleksibel. Nah, sudah tidur ini. Nah, ada lagi? Nah, yang penting yang suka mandikan itu dia harus nggak takutan lah sama kejadian seperti ini. Ya, sebenarnya mandikan seperti ini 2 orang kalau sudah pengalaman itu sudah cukup. Tapi kalau tidak ya lebih banyak, setidaknya 4 yang megangkan. Yang paling penting tadi yang memegangkan agar tidak melihat auratnya. Misal ada yang berwasiat, si mayit berwasiat sama anaknya bahwa kalau dia meninggal dia suruh mandikan, sedangkan anaknya bisa pulang 2 hari 3 hari setelah gitu. Itu bagaimana? Apa menunggu atau langsung digantikan sama yang berat? Nah, yang afdal pada asri'u bil janazah tadi, dipercepat. Itu kalau bisa, meskipun dia sudah berwasiat, karena di situ juga bertentangan dengan dipercepatkan penyelenggaraan pengurusan jenazah tadi. Maka insya Allah tidak masalah dipercepat meskipun wasiatnya tadi tidak dilaksanakan. Bagaimana jika yang memandikannya itu lupa atau kebalik-balik urutannya, tetap sama? Misalnya dia mandi pakai air kapur dulu, baru nanti bidara, baru ke wudu, atau gitu, tetap satu gitu. Kalau dilihat sah apa tidaknya tetap sah. Hanya saja tadi ketika kapur itu jangan sampai di awal. Makanya itu di akhir supaya menghilangkan bau semuanya. Jadi kalau kelupaan kapur enggak dilakukan itu masih mungkin, tapi kalau lupa kapur di depan itu insya Allah jarang. Paling yang ada kelupaan enggak dikasih kapur tadi, kapur barus. Tapi kalau di awal insya Allah tidak. Jadi kalau sebenarnya kalau sudah disiapkan ini air campuran sider, ini kapur barus,
itu potensi untuk tekuran sedikit. Ya tadi kan ini embernya cuma satu soalnya tadi ya. Nah, Misal mayitnya wanita perempuan, kemudian suaminya udah meninggal dunia, terus keluarganya laki-laki semua. Apa siapa yang memandikan? nah kalau masih bisa mencarikan orang perempuan itu lebih baik. Nggak ada syaratnya harus keluarga. Yang penting sejenis, itu yang lebih utama. Kalaupun benar-benar tadi tidak ada, ya ada khilaf apakah ditayamumkan atau tidak. Kalau Syekh Utsaimin mengatakan ya boleh, tapi hanya menyiramkan saja, tidak perlu dipegang-pegang. Itu lebih utama, biar dia juga terkena air. Tapi kalau seperti itu diusahakan jangan dimandikan di rumah sakit. Biasanya rumah sakit nggak peduli. Pokoknya dimandikan laki-laki, kadang dimandikan perempuan, ataupun bahkan sebaliknya. Nah, ada lagi? Panas soalnya. Nah. Bisa ditanyakan besok ke ustadz yang lain. Nah, setelah ini nanti pelaksanaannya seperti apa? Kasihan jenazahnya sudah capek. Iya, nggak nyaman tidur kayak gini ya. Kita cukupkan demikian. Naktabi hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.